Welcome to my channel. Iya, pertandingan antara Indonesia dan Vietnam baru saja berakhir dari Stadion Fitri di Putong di pinggiran kota dari Hanoi, di mana Indonesia harus mengakui ketangguhan dari Vietnam dengan skor 1-0 lewat gol yang tercipta di menit ke 77 dari Nguyen Quang Hai setelah memanfaatkan scrimmage di dalam kotak penalti timnas Indonesia, dan kemudian sontekannya gagal diantisipasi oleh Cahya Supriyadi yang sebenarnya main cukup baik di sebelum gol tersebut, dan tentunya dengan hasil ini membuat Vietnam merebut posisi puncak klasemen sementara grup B kejuaraan AFF Mitsubishi Electric Cup 2024 atau AFF Cup. Nah, tentunya banyak yang menarik ya, yang akan kita lihat dari hasil pertandingan tadi malam yang baru saja berlangsung. Pertama, peluang Indonesia belum sepenuhnya tertutup karena di saat yang sama di pertandingan lain ini yang cukup memberikan keuntungan buat kita ya, di mana Laos dan Filipina bermain imbang 1-1. Jadi untuk sementara waktu Indonesia di peringkat kedua dengan poin 4, Vietnam tadi di peringkat 1 dengan poin sempurna dari 2 laga dengan poin 6, dan kemudian diikuti Filipina dan Laos poinnya 2, dan Myanmar paling bawah 1. Tapi Laos adalah satu-satunya yang bermain sudah dalam 3 pertandingan. Nah, artinya nanti kita akan kembali ke Indonesia, akan kembali bermain di Stadion Mahanan di Solo untuk menjamu Filipina di partai terakhir buat kita. Nah, singkatnya atau gampangnya, kalau di partai itu kita menang, maka dipastikan kita akan menyegel ya 1 tiket untuk lolos ke semifinal ke fase selanjutnya. Karena Vietnam dan Filipina akan saling bertemu 2 atau 3 hari sebelumnya. Jadi nanti setelah ini Vietnam akan terbang ke Filipina untuk menghadapi Filipina. Ini kan pasti nggak mungkin dua-duanya menang ya, pasti ada yang ketahan. Oleh karena itu di pertandingan kita terakhir nanti menghadapi Filipina, kalau kita bisa mengalahkan Filipina, maka dipastikan kita akan mendapatkan 1 tempat ya. Nah, pertandingan tadi memang kalau kita runtun dari menit pertama sampai dengan kita kebobolan di menit ke 77 itu berlangsung cukup baik. Dalam arti di 45 menit pertama tim nasional Indonesia STY turun sudah sadar dengan komposisi dari kekuatan dari kedua tim. Artinya Vietnam mereka menampilkan para pemain terbaik mereka di segala usia. Kemudian mereka juga punya istirahat yang lebih lama. Kemudian mereka juga main di kandang mereka sendiri. Dan di sisi lain kita sudah main yang ketiga ini. Dan dalam rentetan 3 pertandingan tersebut kita main hanya selang 3 hari. 2 hari bersih kalau 1 hari biasa kemakan untuk perjalanan. Kemudian juga tentunya dengan suhu udara yang menggigil, kita bisa lihat tadi bagaimana para penonton, kemudian juga coaching staff dan lain-lain itu menggunakan jaket yang cukup tebal. Bahkan kemarin pun saat menghadiri konferensi pers, Rivaldo Pakpahan sampai lupa membuka kupluknya ya, winter jaketnya yang yang begitu tebal ya. Jadi memang ini tidak mudah, apalagi Vietnam mempersiapkan dirinya dengan baik. Mereka TC di Korea Selatan dengan cukup lama. Salah satunya adalah untuk aklimatisasi juga dengan cuaca yang dingin. Babak pertama kita bermain seperti yang gue bilang tadi, tahu apa yang mesti dilakukan. Jadi pemain itu turun dengan visi, misi, dan yang jelas. Mereka tahu mereka akan bertahan, menjaga pertahanan mereka sebaik mungkin. Meskipun kita diserang habis-habisan, kita dikepung, ball position kita kalah jauh, sekitar 70 sekian persen, bahkan sampai 80 dibandingkan 20%. Namun kalau kita perhatikan, kalau kita nonton itu lebih tenang dibandingkan misalnya ketika kita menghadapi Laos di Manahan, atau ketika kita misalnya sedikit flashback ke belakang saat menghadapi China di Qingdao. Ya, walaupun kita unggul, walaupun kita menguasai pertandingan, tapi kita nggak tenang, rasanya sepertinya ringkih gitu ya, rapuh. Tapi kemarin di babak yang pertama tidak seperti itu. Banyak kita memenangkan duel-duel bola tanggung, kemudian juga permainan kolektivitasnya jalan, saling mengcover dan seterusnya. Pun dengan peristiwa yang terjadi di mana Rivaldo Pakpahan nampaknya mengalami masalah ya, itu dikeluarkan di menit ke-40, kemudian diganti Rafael Struijk, itu tetap berjalan dengan baik. Nah, kemudian babak kedua masuk, pergantian pemain dilakukan oleh Sintayong, dan ini juga menurut gue pergantian pemain yang positif ya, artinya
Hoki Caraka yang memang dalam tiga pertandingan terakhir itu tidak berjalan dengan baik, diberi kepercayaan. Hanya sekali dia memberikan kontribusi ketika mendapatkan long ball, kemudian dia memantulkan, sisanya dia banyak bermain sendiri, kemudian digantikan oleh Victor Detan, nama yang mencuat sejak mulai TC di Bali kemarin. Dan masuknya dia cukup memberikan kontribusi. Ada satu peluang ya ketika dia mendapatkan serangan balik, tapi tembakannya masih bisa dihalau oleh kiper Philip. Dan juga ada satu dia melakukan tekanan dari kanan, namun belum sempat untuk mengirimkan crossing kepada rekan timnya, dan keburu akhirnya hilang momentum tersebut. Nah, kemudian juga ada Pratama Arhan yang menggantikan Michael Tata. Ini juga tentunya untuk mendapatkan keuntungan dari andalan dari tim nasional kita, yaitu lemparan jauh atau throw in. Sempat juga sekali mendapatkan throw in dan mendapatkan peluang tapi tidak membuahkan gol. Dan tentunya setelah 3 pergantian tersebut kita mulai bisa keluar menyerang. Ya, tidak sebertahan babak pertama, tapi memang sekali lagi masalah klinikal di depan gawang ini menjadi PR, sehingga memang ini akhirnya kembali kita sedikit ke belakang sebelum kompetisi. Agak sedikit mengherankan ya, seorang STI tidak memanggil Jens Raven. Sebenarnya bukan hanya sekarang gua ngomong itu, tapi dari awal pun banyak yang mempertanyakan keputusan STI tersebut. Ya, Jens Raven menurut gue sangat layak untuk dipanggil ke AFF ya, sebelum nanti mereka akan menghadapi Piala Asia Kelas Usia, dan juga siapa tahu ketika dia semakin matang di tempat di sini akan bisa menjadi mengisi kekosongan puzzle di kualifikasi Piala Dunia nanti. Kemudian ya ada gol di menit ke-77, ke-77 ya, sudah jadi 76 sekian. Ini memang seharusnya kalau menurut gue bisa diantisipasi lebih baik oleh Cahya Supriyadi. Ya, kelihatannya dia ingin mencoba untuk menangkap bola. Ya, bolanya sebenarnya masih dalam jangkauan, tapi kemudian karena dia berusaha menangkap, jadi bolanya itu nerobos begitu ya. Kalau dia mungkin tepis ya, walaupun mungkin bolanya bisa kemana-mana, tapi paling enggak kemungkinan besar itu bisa mental keluar begitu ya. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Setelah itu kita mencoba untuk mendapatkan peluang-peluang lagi, tapi Vietnam dengan jeli tadi memainkan bola, menghold bola, mendelay bola, dan tidak ada tidak ada peluang-peluang lagi sampai di akhir pertandingan. Yang pasti hasil ini mesti kita jalani, dan tidak bisa tidak, penentuannya nanti akan ada di Manahan Solo. Ya, terlepas apapun, sekali lagi gue mengatakan kalau nanti di Solo kita bisa menang menghadapi Filipina, maka satu tiket sudah dipastikan akan kita pegang ke round selanjutnya atau semifinal yang akan dimainkan setelah Natal nanti. 26-27 leg pertama dan juga 29-30 di leg yang kedua. Nah, lawan kita di sana kalau memang kita lolos ya, sekali lagi nih kita hanya proyeksi, itu kemungkinan besar adalah antara Thailand, Malaysia dan Singapura. Ini masih sangat cair. Memang kalau kita lihat sepintas kemungkinan besar ini akan milik Thailand, tapi tidak juga ya. Kalau kita lihat Singapura berpeluang, bahkan Malaysia juga walaupun ada peringkat 3, mereka bermain cukup baik ketika dikalahkan oleh Thailand 1-0 beberapa waktu lalu, hanya karena blunder kiper sehingga mereka akhirnya harus takluk 1-0. Jadi dan juga setelah ini masih ada pertandingan antara Singapura dan Thailand, kemudian antara Malaysia dan Singapura. Jadi apapun bisa terjadi, yang pasti mudah-mudahan kita bisa memenangkan laga melawan Filipina di Seran Manahan Solo, menyegel tiket ke final, dan kemudian menghadapi siapapun yang akan menjadi lawan kita di sana. Nah, untuk sementara update gue itu dulu. Nanti kalau ada yang lebih detail akan gue masukkan di video-video selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak, dan sampai jumpa. Bye bye.